Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak, anak-anak sekalian. Kita sekarang akan membahas teknik pengelasan pelat posisi 2F dengan 2G dengan proses las busur manual atau SMAW. Nah, kita perhatikan di sini pada prinsipnya teknik pengelasan 2F 2G itu bagian daripada keseluruhan daripada posisi pengelasan. Di sini ada 4 posisi pengelasan, di bawah tangan, mendatar, tegak, dan di atas kepala. Nah, di sini kita akan membahas masalah posisi pengelasan mendatar atau horizontal, yaitu 2F dan 2G tadi. Nah, anak-anak sekalian, pada prinsipnya semua keempat pengelasan ini akan bersatu menjadi satu dalam kau praktek nanti. Itu bisa dilanjutkan kepada pengelasan pipa. Dari keempat ini, posisi yang tertinggi adalah posisi 6G. Nah, untuk itu umumnya teori daripada pengelasan ini apa? Di bawah tangan, mendatar, tegak, dan di atas kepala ini mempunyai teknik yang sama. Tetapi pada saat kita akan mengulas atau melaksanakan masing-masing pengelasan akan ada perbedaan-perbedaan yang prinsip. Jadi pada umumnya untuk hal-hal yang umum, misalnya peralatan utama, alat bantu pekerjaan, peralatan keselamatan kerja, benda kerja, elektrodo dan sebagainya, keempat posisi ini sama pada prinsipnya. Kita lihat di sini untuk pelat terdiri pada untuk sambungan tumpul atau bat 1G, 2G, 3G, dan 4G atau overhead. Sedangkan sambungan sudut atau filler 1F, 2F, 3F, dan 4F itu adalah untuk pelat. Nah, ini kita akan berada di sini nanti pengelasan yang akan kita bahas. Dari tekniknya dalam hal ini mudah-mudahan teori teknik pengelasan 2F, 2G ini kau kuasai sehingga praktekmu akan lebih mudah. Sedangkan untuk pipa kita lihat di sini untuk sambungan tumpul atau bat 1G sumbu simetri dapat diputar. Artinya benda kerja bisa bergerak, welder bisa tetap. Sedangkan 2G posisi sumbu tegak. Dan 5G sumbu simetri tapi benda kerja tidak dapat diputar. Artinya pada saat Anda mengelasi ini, Anda atau welder akan mengelilingi benda kerja. Sedangkan yang tertinggi adalah 6G adalah posisi membentuk sudut 45 derajat. Sedangkan untuk sambungan fillet pada pipa atau sudut adalah 1F sumbu dapat diputar. Ada tanda ini yang mengatakan dia di bawah tangan dapat diputar. 1G di bawah tangan dapat diputar. Dan 2F sumbu tegak, 5F sumbu simetri tidak dapat diputar, dan 6F sumbu membentuk sudut 45 derajat. Nah, kita perhatikan di sini untuk awal persiapan kita akan membuat kampu, baik sambungan tumpul maupun sambungan sudut. Hal ini kita lihat pada kampu P untuk sambungan tumpul atau X, bevel kita lakukan 30 sampai 45 derajat, baik kampu P maupun kampu X. Nah, kau nanti apabila membuat pada praktek, kau pilih antara 30 sampai 35. Bisa 30, bisa 31, bisa 35. Apabila Anda tentukan 30, maka sudut kampunya menjadi 60 derajat. Itu dari 90 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, itu adalah awal langkah pertama. Sedangkan kita buat root base berikutnya adalah atau muka akar yang tegak lurus dengan bidang datar atau bawah itu sebesar 1 sampai 3 mm. Sama untuk kampu X. Kampu X adalah kampu double P. Sedangkan pembuatan root base menggunakan kikir atau gerinda tangan. Sedangkan kesamaan lebar root base atau muka akar permukaan akar ini ya, itu sangat penting untuk selanjutnya agar proses pengelasan bisa berbuat lebih baik atau kau lakukan dengan baik. Sedangkan catat untuk sambungan T kita buat di ujungnya dengan ketentuan. Apabila kedua sisinya kita buat 90 derajat. Artinya di sini lilas, yang di sini juga lilas. Sedangkan untuk yang satu sisi membentuk sudut sekitar 3 sampai 5 derajat. Ini adalah gunanya untuk mengatasi terjadi perubahan bentuk atau distorsi sehingga pada saat kita las bagian ini nanti akan membentuk sama dengan 90 derajat. Nah, kita lihat perhatikan untuk sambungan tumpul, las catatnya baik sambungan V, X, U atau J perlu dilas catat pada beberapa tempat. Itu tergantung kepada panjang benda kerja. Dengan ketentuan untuk panjang 300 mm maka ada 3 las catat yang besarnya antara 15 sampai 30 mm. Tetapi yang di bawah 150 meter cukup hanya kedua ujungnya. Pada saat men-set up awal,
untuk membuat take well atau los catat ini kita buat agar sudutnya membentuk 3-5 derajat dari bidang simetri. Maksud tujuannya adalah untuk mengatasi terjadinya distorsi nanti. Apabila selesai kita kerjakan, diharapkan ini nanti paling tidak kita sudah membuat rata atau lurus. Nah, ini perlu pengalaman yang berulang-ulang untuk kau praktekkan. Nah, setelah Anda lakukan pengelasan, nanti dari hasil pengelasan Anda bisa melihat apakah Anda mempunyai cacat las dalam pengelasan itu yang terpada retak atau crack. Yang terdiri pada, kita lihat gambar ini ya, ini bisa terjadi elektrodenya kurang tepat atau benda kerjanya kurang bagus. Demikian juga terjadi terak terperangkap ya. Yang ketiga, lubang pada air jalur las terjadi atau crater. Yang keempat, jalur las terlalu lebar, tidak sesuai dengan ukuran. Yang kelima, kaki lasnya tidak sama. Yang keenam, terjadi undercut atau termakan kaki las karena ampere terlalu besar atau terlalu jauh jarak antara busur elektroda dengan benda kerja, baik sambungan V atau tumpul maupun sambungan fillet atau sudut. Yang berikutnya, overlap. Overlap tidak boleh terjadi karena harus nol. Karena overlap tidak menyatunya bahan tambah dengan bahan dasar. Itu tidak boleh terjadi. Sedangkan 8 terjadi melengkung atau terjadi pada akar lasnya membentuk cekungan. Yang itu maksimal hanya 1 mm. Yang ke-9, pada pengisian jalur lasnya tidak pas atau kurang sehingga harus diulang. Yang ke-10 terjadi keropos atau porosity karena kotor benda kerja dan sebagainya. Yang ke-11 terjadi kurang penetrasi pada akar lasnya, baik pada sambungan tumpul maupun sambungan sudut. Dan cacat las berikutnya adalah jalur las tidak simetri karena setup awal atau pertama tadi salah. Kedua belah terjadi kelebihan penetrasi. Penetrasi ini pada akar las tidak boleh lebih dari 1-3 mm. Yang ke-13 adalah tadi jalur tidak simetri, sedangkan yang ke-14 adalah kelebihan pengisian yang sama pada muka pengelasan atau reinforcementnya. Reinforcementnya tidak boleh lebih dari 1-3 mm. Dan berikutnya adalah bekas pukulan, hanya diperkenankan 2 bekas pukulan. Maka pada saat benda kerja masih panas tidak boleh dipukul, tapi biarkan dahulu, baru nanti kita buang kotoran dengan menggunakan palu tera. Apabila masih ada, kita gunakan kikir, masih juga kita gunakan pahat untuk menghilangkan kotoran atau bekas tera yang berada di sini. Dan jangan sampai nanti bekas pukulan merata. Dengan demikian juga yang ke-16 adalah tidak segaris, lurus. Jadi pada saat kita mengeset, kita harus simetri atau rata. Dan yang ke-17 adalah 18, ini adalah penyimpangan sudut atau distorsi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana men-set ulang. Ini kita buat antara 5 derajat, 3-5 derajat. Demikian juga ini tadi 3-5 derajat sehingga dia tidak lari ke sini, sehingga nanti diharapkan setelah pengelasan maupun baik sambungan tumpul maupun sambungan sudut, dia sambungan tumpulnya membentuk simetri rata dan sambungan tumpul membentuk sudut 90 derajat. Yang berikutnya pada tabel kriteria las adalah yang harus Anda perhatikan dan pelajari dengan baik. Anda lihat cacat las terlihat. Nah, di sini banyak soal-soal yang Bapak masukkan. Artinya pada saat standar-standar ini harus saudara perhatikan mulai dari letak sampai kepada bentuk jalur las yang tidak simetri. Di sini sudah ada kriteria hasil las. Apabila contohnya pada saat overlap tidak boleh ada bagiannya overlap, artinya harus 100% hasil pengelasanmu berhasil, tidak ada overlap terjadi. Demikian yang lain sehingga kalian bisa menyesuaikan. Ada 16 cacat las yang harus kau perhatikan. Nah, dari kriteria hasil las tersebut di atas adalah kriteria secara umum, namun untuk kriteria hasil las yang diperlukan untuk suatu proyek harus mengacu pada WPF. Artinya ada tingkat lebih tinggi lagi yang ditetapkan oleh orang yang memberikan order kepada kita atau proyek yang kita kerjakan. Nah, perhatikan betul kriteria hasil las ini Anda pelajari dengan baik. Nah, apabila sudah selesai, Anda melihat hasil dari pengelasan Anda, nanti akan ada perbaikan pemeriksaan hasil las secara visual. Yang pertama adalah pengamatan langsung. Jadi hasil pengelasan dilihat bagaimana bentuk rigi-riginya, bagaimana hasil penetrasinya, bagaimana permukaan akarnya, bagaimana permukaan benda kerjanya, bagaimana lebar dan sebagainya. Apabila masih masalah nanti akan kita lanjut kepada perbaikan hasil las. Nah,
Setelah itu kita bisa melihat meriksa panjang marigilah dengan menggunakan alat namanya welding gauge. Welding gauge adalah alat untuk mengukur hasil pengelasan. Demikian juga kita bisa melihat tinggi rigilah atau reinforcement daripada hasil las yang kau buat. Dan yang berikutnya adalah pemeriksaan tinggi rigilah dengan menggunakan welding gauge yang bermacam-macam. Nah, alat ini bisa mengukur atau memeriksa secara visual, secara langsung. Artinya bisa kita langsungkan dan saksikan. Nah, selanjutnya apabila telah selesai kita lihat, kita nanti akan melihat apakah ada cacat lasnya. Apabila terjadi cacat las, maka akan kita adakan perbaikan cacat las. Yang pertama, perbaikan untuk retak. Maka kita lihat yang pertama, retak atau lubang ini kita buat. Ya, kita perhatikan ada dan kita gerinda atau dibuang dengan mesin dengan bantuan mesin gerinda. Nah, setelah selesai ini nanti kita akan las ulang sehingga nanti hasilnya akan baik. Tetapi sebaiknya tidak terjadi pengulangan karena perbaikan yang bisa dilakukan antara lain lajur las terlalu lebar, undercut, overlap, pengisian jalur las kurang, keropos, bentuk jalur tidak simetri, kelebihan pengisian. Kita perhatikan di sini garis ini adalah bahwa hasil las kau yang rusak tadi dibuang. Nah, setelah itu nanti langkah berikutnya di gerinda akan menghasilkan seperti ini. Dan terakhir nanti akan diulas ulang sehingga hasilnya seperti yang kita harapkan sesuai dengan kriteria hasil las tadi. Namun saran Bapak, apabila Anda dalam pengelasan nanti, apabila yang pertama pengelasan sudah rusak, Anda berhenti dan perbaiki langsung agar tidak berlarut. Jadi Bapak tidak berkenankan Anda mengelas mulai dari ujung ini ternyata sampai kemari ternyata ada rusak di tengah. Jadi Anda bertahap sedikit demi sedikit sampai nanti berhasil sampai ke ujung pengelasan yang dikehendaki. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat di sini ada video 2F 2G ini kalian bisa saksikan di Edmodo yang telah Bapak kirimkan. 2F adalah kakakmu mengelaskan hasil 2F, kau tanggapi, kita diskusikan. Dan 2G Bapak ambil dari YouTube linknya, kau tinggal klik dan nanti kau tonton. Dan Bapak tambahkan ada yang dari kakakmu juga pengelasan 2G. Nanti kalian komentari dan kita diskusikan di Edmodo. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan. Yang harus diperhatikan, Bapak harap ke semua dari teori pengelasan Bapak lihat hasil dari mulai dari pretest sampai ke siklus pertama atau tes UTS yang Bapak hargai masih terdapat ternyata kita untuk pilihan ganda masih 23 soal anak-anak mendapat nilai di bawah 23 soal di bawah KKM yaitu 76. Dan untuk esai yang berbentuk mencocokkan ada satu soal yang masih di bawah KKM. Dan dari keseluruhan yang mengikuti tes ada satu orang dari pretest dia menurun dan yang lain sudah baik. Mudah-mudahan pada siklus kedua atau yang terakhir Bapak harapkan kalian sudah berada pada posisi pengelasan yang baik dan benar sehingga Anda dapat mengerjakan soal dengan baik di atas KKM semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.